Oke, cek. Selamat selamat datang kembali di konten yang jarang nongol, bikin kalau ada kesempatan, kalau nggak ada ya udah. Di konten PSU podcast enak udele dewe, podcast enak udele. Jangan ditambahi dong. Bersama tentunya pemilik podcast Nyarudia Majiski dari Nyarudia Majiski Channel. Oke, sudah masuk episode kelima. Jadi episode ini seperti biasa saya akan memulai dengan direkam kapan. Episode ini direkam 15 November 2021 pukul 12. Kenapa kok aku sampai bilang pukul? Karena di hari itu pukul 16 ada satu bahasan yang cukup menarik. Ini drama yang aku out of my radar, sumpah. Dan aku belum ngelihat yang nanti jam 4 itu kayak gimana. Itu kayaknya nanti masuk di bahasan yang episode 6. Jadi setelah 4 episode saya membahas tentang dunia cosplay sesuai judul di atas kan. Jadi di episode ini kita akan membahas tentang dunia VTuber. Sebagai orang yang hampir berapa bulan ya aku udah berapa bulan gitulah masuk nyemplung di dunia VTuber, dari orang yang dulunya berkecimpung di dunia cosplay, tidak sebagai cosplayer tentunya. Mungkin setelah podcast ini tayang aku bakal mulai ngebuka beberapa hasil karyaku di dunia cosplay, percosplayan dan teman-temannya itu. Terus kita bandingkan dunia yang VTuber yang ada di Indonesia, terutama yang di India, sama di dunia cosplay. Kenapa Pak aku ngangkat tema yang kayak gitu? Karena kalau aku sendiri melihat dunia VTuber Indonesia dan terutama ya, meskipun yang di pusat which is di Jepang ya mirip lah, hampir sama kayak yang ada di dunia cosplay. Itu mirip sama dunia cosplay waktu pertama kali aku nyemplung di dunia itu sekitar 2012-13an, hampir 10 tahun anniversary ini aku masuk di dunia cosplay. Itu dunianya itu mirip. Kalau aku nge-recall lagi dunia cosplay sekitar tahun 2000, rentang antara 2012 sampai 2016, itu mirip sama kayak dunia VTuber sekarang antara 2019 sampai 2021. Ya nggak tahu ya, semoga kalau ini sebuah hal yang bagus kalau aku bilang, karena berkaca dari dunia cosplay yang sekarang, progresnya itu bagus meskipun sekarang stagnan sih ya gitulah, tapi berada di jalur yang benar. Nah, apakah dunia VTuber nanti berada di jalur yang benar? Itu yang masih tanda tanya. Kayak gimana ya bilangnya, kayak nggak tahu. Ada beberapa key point, ada beberapa turning point yang bisa merubah dunia VTuber ini jadi lebih bagus, dan aku nggak tahu itu. Dan semoga saja, harapanku itu bisa lebih bagus. Oke, udah introduksinya segitu aja. Ngomong sendiri 5 menit no script. Oke, sekarang ke kronologi. Mari kita ulas satu-satu kenapa kok dunia VTuber aku bandingin sama dunia cosplay. Kita bahas dari penyakitnya dulu, dramanya dulu. Di episode ini, di episode depan itu nggak tahu ini bisa selesai dalam satu episode apa enggak.
Yang pasti kita bakal bahas dramanya dulu. Dan kenapa kok aku bilang ini mah sama kayak dunia cosplay dulu itu. Terus kemudian mari kita berkaca sama yang besar-besar. Bukan anunya yang besar, bukan, tentu saja, tapi apa namanya? Apa itu kalau dibilang? Nanti aku tuh bingung loh. Mau ngomong apa? Itu bersubsnya besar, nanti yang kecil ngomel. Sedangkan patokan besar kecilnya kan nggak ada yang apa? Nggak ada kesepakatan gitu. Yang gini aja lah. Yang di pusat kita bagi dua dulu. Yang satu yang di pusat, yang di Jepang. Yang satu di Indo. Nah, nanti kita preteli lagi dari sisi dia korporat, agensi, circle atau indie, dan drama-drama yang ada. Kita mulai dari yang pusat dulu karena ini cepat. Kalau di pusat dari ya seperti kita lihat kan, kalau kalian yang tahu di dunia cosplay sekitaran rentang 2012 sampai 2016 ya, zaman sebelum medsos itu nge-booming banget, zaman era dimana cosplay itu wignya masih pakai cat rambut Tasya itu mereknya. Nah itu zaman itu kalau kita ngelihat di era-era itu cosplayer yang pada saat itu sudah ada yang besar, namanya di Indo ya, kita ngomong yang di Indo dulu atau di Jepang deh. Jepang itu pada zaman itu Reika kalau nggak salah dari Jepang atau nggak. Terus ada berapa banyak banget alumni WJS yang dari Jepang, dan mungkin beberapa juga masih aktif sampai sekarang. Itu udah banyak yang besar, tapi yang indie yang baru merintis juga ada di zaman itu. Salah satunya yang saya tahu dan saya baru tahu tahun lalu, itu adalah sekarang jadi seiyu dia, Shindo Amane. Itu aku dulu awal-awal nyemplung tuh ngeliat ada foto bagus, player bagus, namanya Love Live tuh, sekitar baru 14-15an lah. Namanya Love Live kalau nggak salah dia jadi Nico. Aku simpen dulu fotonya, tapi nggak tahu sekarang di mana. Sekarang begitu dia itu ada span 5 tahun. 5 tahun kemudian dia debut jadi seiyu-nya Bandori Orkonika. Dan mulai tuh seiyu-seiyunya mulai banyak. Nah itu baru aku tahu, oh ini cosplayer yang dulu, ini Amane, Nani, sudah besar dia. Itu. Nah jadi yang besar di Jepang tuh, yang besar udah ada. Yang kecil yang baru merintis ada juga. Tapi zaman itu kan apa namanya nggak apa ya bilangnya, dramanya itu masih seputar quality dan circle. Nah, di Indo yang besar juga ada, Setinggi besar tuh, Kunis itu 2014, 15, 2012 sudah lumayan besar. Tapi yang baru-baru ya ada, yang baru merintis juga ada pada zaman itu. Dan yang kalau kalian melihat ya di dunia cosplay pada zaman itu, drama yang paling kencang pada waktu itu adalah drama soal circle, drama soal cosplayer yang dalam tanda kutip besar versus dalam tanda kutip kecil. Kenapa aku bilang dalam tanda kutip? Karena
pada zaman itu sama kayak dunia VTuber sekarang. Untuk tahu besar kecilnya itu masih agak abu-abu gitu. Dia besar apa enggak ya? Tapi pernah diundang event, tapi event kampus, tapi ini, tapi gitu. Nah, salah satu drama yang tak dan eh, terrepetisi di dunia VTuber Indonesia adalah drama tidak mau temenan sama cosplayer lokal atau yang dalam tanda kutip kecil. Itu dulu 2012 2013 sudah ada, sampai sekarang pun ada. Nah, di dunia VTuber kemarin kita tahu, yang nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah cari tahu, udah ada drama tentang berisik, ada drama tentang seorang VTuber yang menganggap dirinya sudah dalam tanda kutip besar, tidak mau collab dengan VTuber yang dalam tanda kutip kecil, which is why salah satu alasan kenapa saya nggak mau collab, males coy, ngadepin kayak gitu-gitunya itu males. Nanti ada gibah itu udah di cosplay zaman dulu itu nyebarnya pinter, yalah nggak ada medsos. Jadi kalau kalian mau cari info itu harus berusuk apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, harus terjun ke dalam sumur, harus benar-benar nyari informan yang tepat. Zaman dulu informannya pasti tepat, jarang yang nggak tepat, ya gitulah pokoknya, intinya gitulah. Zaman dulu itu kayak gitu cosplay. Nah, dunia VTuber ternyata merepetisi hal yang sama di Indonesia. Kalau kita melihat dunia VTuber sekarang di Jepang, yang gede banyak, sudah jelas Hololive Nichi Sanji, punyanya Nori Pro, itu agensi tapi bukan agensi, UTW korporat kayaknya, atau udah korporat atau enggak tahu. Dan yang indie juga banyak, yang circle-circlean juga banyak di Indo. Selain Hololive ID, Nichi ID sama Ma5 yang udah kelihatan korporat, agensi banyak, agensinya Apple Rememories itu kan agensi juga, circle juga banyak, yang indie juga banyak, ya gitulah. Nah, dan drama-drama yang terjadi di dunia VTuber sekarang dibandingin dengan dunia cosplay zaman dulu itu mirip. Kalau aku lihat mirip. Kenapa kok jadinya aku bilang mirip, kayak aku nggak kaget gitu loh kalau misalnya ada drama-drama yang kayak kemarin. Bentar aku tak kepean. Drama Star Syndrome. Oh. Nah, terus drama-drama yang kemarin yang pas circle itu, yang bunga-bunga itulah, ya itulah, itu di dunia cosplay dulu juga ada. Apa ya, tapi kalau di dunia cosplay dulu itu agak beda sistemnya, tapi inti dramanya itu mirip. Intinya adalah ada miskom sama dari talent sama apa itu, agensi manajer, ya itulah pokoknya itu ya, kalian tahu lah ya yang di dunia VTuber. Nah, di dunia cosplay dulu juga sempat ada, cuma nggak ke up, aku tahunya nggak ke up. Aku tahu, nah aku orang yang masuk di pada zamannya ya, aku orang yang ngobrak-abrik dan tahu seluk-beluknya pada waktu itu di region saya, tentunya Surabaya dan sekitarnya dong. Tidak mungkin saya tahu yang di Jakarta. Ya tahu kalau udah besar, tapi kalau masih kecil enggak tahu.
Terus drama apa lagi? Ini bakal nggak tahu sih. Yang 3 jam lagi ini nanti aku bakal dengerin gimana analisisnya dia dari si siapa Raisen ya. 3 jam lagi 4 kan, tentang drama tentang hipokrit dan teman-temannya. Ini sudah ada dari zaman dulu buat orang yang udah lama di dunia VTuber. Jadi udah lama di dunia cosplay, itu udah kayak lah gini kok didramain sih, kenapa sih, gak penting aslinya. Tapi ya udahlah, aku tahu kalian butuh traffic, aku tahu kalian kesel sama orang itu, tapi ya udahlah, aku mau ngomong juga rumah kayak aku takutnya adalah kalau dengan kondisi yang serupa di dunia VTuber sama dunia cosplay zaman dulu, endingnya nanti bakal sama gitu. Aku takutnya itu. Kalau misalnya kalian mau ngomongin aja, aku nggak bakal ngelarang kalian ngomongin, siapalah saya gitu kan. Mau dibikin konten ya masalah, tapi kita lihat di dunia cosplay sekarang. Dunia cosplay sekarang itu kayak ayam, paha dada, yang enggak ya banyak banget. Cuma yang laku, yang on demand sekarang itu kan ya itu kan poker. Karena ada yang ngejual di Twitter poker, tidak bokep. Ya tagnya bukan amatir ya, solo tagnya. Ya kalau kalian tahu referensinya kemana, jangan di tag upload konten tag aku yo. Takutnya adalah beberapa tahun lagi bakal ada VTuber yang ya jualannya gitu, paha dada, nggak ada konten, nggak ada apa, pokoknya paha dada, karakternya seksi, sama SMR yang 18 plus. Apakah nggak boleh? Nggak apa-apa, di Jepang ada, harusnya ada, setauku ada, aku lupa tapi ya. Cuma kan hukum di sana sama hukum di sini itu beda. Nah itu, dan ekosistem di sana tuh udah solid dulu. Saking solidnya, kalau kalian nggak bikin yang aneh-aneh kayak gitu, nggak laku. Emang kalian pikir kenapa kok aku bikin rentingan dalam bentuk podcast ini ya? Nggak laku. Kalau aku laku nggak mungkin bakal ngerenting. Kalau kalian lihat, balik lagi di dunia cosplay pada zaman itu, yang di Indo yang besar-besar itu nggak pernah ngedrama. Kalaupun ngedrama pun nggak ke up. Yang di pusat aja baru berapa kali hitungan jari ke up-nya. Sama kayak di dunia VTuber sekarang kan. Di Jepang sono dramanya ada pasti, yang besar-besar korpot itu pasti ada dramanya. Nggak ke up, manajemennya udah bagus. Contoh yang di Indo kan ya gitu, misal ambil siapa ya, Hulu ID deh, ambil Hulu ID zaman awal-awal ada dramanya kan, nggak salah, ada yang rambutnya sama kayak aku itu kan, ada dramanya awal-awal. Kita lihat sekarang nggak ada, udah nggak
up lagi, mentok-mentok doxingan semua orang juga udah tahu dia siapa, ya kan. Masalah di dunia cosplay zaman dulu kan juga gitu, doxingan, nama aslinya siapa, agamanya siapa, sampai sekarang malah dunia cosplay kedoxingannya ngawur. Dunia VTuber sekarang di Jepang doxingannya kenceng coy. Doxingannya kenceng. Yang di Indo doxingannya lumayan, cuma kemarin kayaknya samsak tinjunya puput kayaknya tuh, pindah tempat, nggak tahu lah gitu di mana yang di Indo. Dan rata-rata mereka yang ngedoxing yang besar, yang kecil-kecil macam saya mah nggak kedoxing, kita sendiri yang ngedoxing. Itu takutnya kalau ini nggak diarahkan ke yang baik, kita yang kecil-kecil ini yang suatu saat bakal gede, amin ya, itu kalau kalian nggak ngontrol kontennya dari sekarang, kita lihat deh nanti generasi 5-6 tahun ke depan generasinya bakal kayak gimana. Itu VTuber yang baru ini kontennya bakal kayak gimana. Kita aja ngelihat yang pada waktu itu udah debut, udah duluan, kontennya jadi kayak gini kok, ya kan. Nah itu kita harus kontrol, kami para VTuber dan yang nonton juga harus kontrol juga, sehingga tidak nanti kalau game 18 plus oke lah, tapi disaring itu dalam artian not for kids dan lain sebagainya. Soalnya industri ini kan masih baru buat kita, TV aja belum banyak ngelirik, ya kan. Paling event-event kampus yang ngelirik itu pun baru yang gede, ya kan. Nah tuh pesannya sih sebagai orang yang udah lama terjun di dunia cosplay, gimana ya, jadiin dunia cosplay ini sebagai referensi buat kalian para VTuber itu, biar nggak salah jalur. Kalian udah ada contohnya nih, dunia cosplay sekarang tuh kayak gini, yang laku itu karena gini, karena demand-nya masyarakat tuh kayak gitu. Aku tahu kalau di dunia VTuber demand-nya nggak bakal mentok-mentok, ya itu voice note 18 plus, game 18 plus, tidak mungkin kan bikin bokep VTuber. Aneh banget tuh. Kalau sampai ada tak kuaplok sumpah, singgai iku sopo singgai, masalahnya siapa yang sangi anjing. Ya ada sih, makanya kan karena kan ada tag anime 18 plus. Iya, tolonglah, janganlah. Udah 20 menit anjing keren 20 menit. Oke, untuk next time aku nggak tahu episode 6 nanti kalau ketemu topiknya kayak gimana, aku nanti ngeliat si video premiernya itu kayak gimana, karena si dalam tanda petik korban yang dibahas itu kayak, kalau aku denger ya dari kicauan itu emang anaknya agak bermasalah. Cuma kan aku harus melihat dulu argumennya kayak gimana, masuk akal atau enggak, data-datanya kayak gimana. Pun sudah ngelihat kalau aku proyeksikan diriku dunia VTuber yang aku masuk ini 5 tahun ke depan itu bakal kayak gimana, aku udah kayak oh shit, here we go again, balik lagi aku, dan usiaku udah
30-an pada waktu itu. Aku nggak punya energi yang ku punya 5 tahun lalu untuk obrak-abrik yang di regionku. Nah kalau yang yang tahu aja kan dulu aku seneng hobi ngobrak-abrik. hobi ngobrak-abrik ya, tapi at least melihat sekarang ya, melihat dunia cosplay yang sekarang sih aku udah agak bodo amat sih, kayak ya terserah lah, yang penting circleku aman, yang penting orang-orang di sekelilingku aman. Persetan mau pada dada bokep terserah, gak suka tuh. Mau merchandise-nya nggak mungkin sih, kalau merchandise offline 18 plus di cosplay nggak mungkin sih. Untuk kan teratur itu pun susah. Nah, kalau dunia cosplay kan merchandise-nya kadang aneh-aneh. Ntar 5 tahun lagi kalau ada yang kasih merchandise, bikin merchandise titit gitu, aku kayaknya nggak kaget deh. Kan udah aku bilang kan 5 tahun yang lalu, kayaknya nggak kaget gitu kalau tiba-tiba ada yang bikin onahul VTuber ini, yo nggak kaget, udah kayak udahlah, udah capek. Ini kan tujuan aku bikin podcastnya kan gitu, biar aku masih punya energi buat ngomel-ngomel dan ngeriwui itu apa, mencampuri something dunia yang aku terjun di dalamnya dan love gitu. Ya meskipun nggak ada yang nonton juga sih, ya udah nggak apa-apa, penting kan berkarya, penting bisa main bareng ya, meskipun nggak bareng karena game-game yang aku punya kan biasanya solo, tapi ya gitu, semoga aja nggak terjadi, doakan saja tidak terjadi, tidak ada yang bikin aneh-aneh. Pipet itu udah maksimal, jangan lebih. Nanti kalau ada kondom VTuber tak waplok ke Jepang aku kalau yang bikin itu, yang bikin di Jepang tak kesana aku ngaplok balik. Udah gitu aja, capek. Kasih yang mau dengerin nama nonton omelan itu nama susu, nggak ada yang ya, nggak enak, nggak ada yang nanggepin. Udah, bye.